Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Terakhir pembahasan sebelumnya masih tentang sifat-sifat ma'ani, yaitu terakhir sifat ilmu. Salah satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yaitu sifat ilmu. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat al-hayah. Sifat al-hayah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hayatuhu kadzal kalamu as-sam'u thumma al-basar bidhi atina as-sam'u. Kemudian adalah hayatuhu, hidupnya Allah Ta'ala, kadzal kalamu, demikian juga berkalam, as-sam'u, lagi yang mendengar, tsummal basar, lagi yang melihat. Bidhi atana as-sam'u, demikianlah datang kepada kita dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut dari Al-Quran dan hadis, atau dalil samai, ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat sifat al-hayah. Di antara 7 sifat ma'ani yang wajib pada Allah Ta'ala, yaitu sifat al-hayah, yang artinya kalau kita terjemahkan secara literal dalam bahasa Indonesia, yaitu hidup. Allah itu hidup. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya adalah yang pertama as-sam'i. Dalil yang kita dengar dari Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah, tidak Tuhan selain Allah, ya. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, lagi yang maha mengurus seluruh makhluk. Al-hayyu di sini sifat Allah al-hayyu, sehingga mengisyaratkan bahwa Allah itu hidup. Kalau tidak hidup, tidak mungkin disebut dengan maha hidup. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian juga dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah tentang al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Nama-nama Allah ini kita sebut dengan asma'ul husna. Sebagian ulama mengatakan di antara nama-nama Allah ini ada tafadulan. Ada sebagian lebih tinggi derajatnya daripada sebagian yang lain. Jadi tidak semua nama-nama Allah yang begitu banyak itu setingkat. Ada yang lebih tinggi nilainya daripada yang lain, walaupun semua adalah tinggi dengan nama-nama Allah. Tetapi di antara semua nama Allah, menurut sebagian pendapat, tafadulan, ada yang lebih. Nah, di antara nama-nama Allah yang paling tinggi, Rasulullah menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Artinya, man da'allahu bihi ustujiba. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling tinggi tersebut, pasti dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa, kita memanggil Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah dengan nama Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum.
Itu al-ismul a'zam, nama Allah yang paling tinggi daripada begitu banyak nama Allah. Jadi kalau kita berdoa pakai nama itu, ustujiba, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ini dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil akli, di sini tidak disebutkan dalil secara khusus karena sebelumnya kita membahas sifat kudrah, iradah, ilmu. Kan sebelumnya pembahasan tentang sifat kudrah, iradah, ilmu. Arti kudrah yang punya kemampuan, punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Arti iradah punya kehendak, punya keinginan. Arti ilmu memiliki ilmu atau mengetahui segala yang maklum atau maklumat. Maka ketika kita membahas sebelumnya sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, secara otomatis logika kita, akal kita itu secara otomatis tidak mungkin zat yang dia itu memiliki sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, tidak mungkin zat itu mati. Pasti zat itu adalah hidup. Pasti sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu duduk atau berada pada zat yang hidup. Jadi ketika kita bahas Allah punya sifat kudrah, punya sifat iradah, punya sifat ilmu, berarti sama dengan kita membahas Allah itu memiliki sifat udib. Menyohana udib kibanna sifat kudrah, menyohana udib kibanna sifat iradah, menyohana udib kibanna sifat ilmu. Tapi ketika Allah nasifut kudrah, nasifut iradah, nasifut ilmu, berarti Allahnya udib, tidak mati. Nah, itu secara dalil akli. Dia otomatis, ya. Siapapun yang memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu, pastilah dia itu sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Artinya akal tidak menerima sesuatu yang memiliki kudrah, iradah, ilmu itu mati. Itu ya kan. Pasti sesuatu itu hidup selama dia memiliki kudrah, iradah, ilmu. Demikian juga ya, karena kudrah Allah itu kekal, ya tidak habis-habis, kan begitu pembahasan sebelumnya. Kudrah Allah, kuasa Allah. Naki kuhana kuasa Allah, nabatas kuhana hana. Kuasa Allah hanaki, yaitu kekal. Hana awal, hana akhir. Iradah Allah demikian juga, tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal iradah Allah. Ilmu Allah bagaimana? Ada akhir apa enggak? Ada batas apa enggak? Tidak ada. Ilmu Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia kekal selama-lamanya. Maka sebagaimana kudrah itu kekal, sebagaimana iradah itu kekal, sebagaimana ilmu Allah itu kekal, tidak ada akhir, demikian juga hidup Allah. Diudip Allahnya hanaki, hana habis-habis. Selama kudrahnya, selama iradahnya, selama ilmunya, berarti selamanya itu udip Allah. Man pajan aki, hanaki sebab kudrah hanaki, kadim kekal baka, iradah kadim baka, ilmu kadim baka, dihanaki, udip dihanaki. Maka Allah katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, yang tersisa adalah wajhu rabbika, yang kekal adalah zat Tuhan. Itulah hidup Allah. Kehidupan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, pertanyaan kemudian, setelah kita ketahui dengan dalil yang kuat, baik secara sam'i atau Al-Quran dan hadis maupun secara akal, pertanyaan kemudian adalah bagaimana hidup Allah itu? Atau lebih spesifiknya,
hakikat hidup Allah itu bagaimana? Atau bagaimana kita menjelaskan hakikat hidup Allah? Kalau pertanyaannya adalah bagaimana hakikat hidup Allah, jangankan membahas hakikat hidup Allah, hakikat hidup kita manusia saja sampai hari ini belum ada jawapan. Kiban hakikat udip ditanya manusia. Makna hakikat udip ditanya udipnya, pakai udip dia. Maksudnya kiban kok bisa udip dia? Yang nak kata tagai dalam diri kita yo naroh na tubuh, ada ruh, ada fisik badan. Yang kita ketahui selama ruh dan badan, atau bahasa biasanya selama ruh masih dikandung badan, berarti masih hidup. Kan enan ada depu dia. Kipan makna ruh dikandung badan. Pak hidup ruh dalam badan. Perbaulai hidup ruhnya. Pulang dada hidup ruhnya. Pulang perut hidup ruhnya. Pak hidup ruhnya. Dan kipan bentuk ruhnya. Yang nak terdepu dalam tubuh katanya darah ilir, kemudian berbagai macam unsur-unsur bekerja, udip kita. Kiban hidup ruhnya, kiban bentuk ruhnya. Apakah ruh semata-mata yang menghidupkan kita? Sampai hari ini tidak ada jawaban itu. Jangankan berbicara tentang ruh, tentang tubuh saja belum mampu kita temukan seperti kita sampaikan sebelumnya. Tingkat kemajuan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan belum ditemukan secara sempurna tentang fisik manusia ini. Dari ujung sampai ujung habisnya galai itu menghabis. Yang telah melahirkan puluhan spesialis misalnya. Spesialis jantung, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis tulang, spesialis mata, khusus dokter gigi, spesialis dalam, spesialis bedah lagi, spesialis nama boh spesialis. Tak perlu mandum puluhan spesialis ya. Tayu tak bersapat, tayu jelaskan tentang manusia dari ujung sampai ujung kaki, jelaskan dalam rupa. Makanya banyak itu masih belum bisa dijelaskan. Masih belum dijelaskan. Termasuk dalam makanya dalam pembahasan medis itu ada beberapa yang memang tidak bisa dijelaskan. Seperti istilah apa namanya, terminal apa istilahnya, naurun sakit berat sakit, sampai masuk rumah sakit butuh perawatan khusus macam ICU lah. Kena meninggal, mau meninggal, kah sehat, kah sehat. Kau sakit, kamu belum kena meninggal, kamu mengapa badan? Kau lupa jumpa, kau lupa gahaba. Lama pada hijau, kami kan. Itu ada dalam dunia medis pembahasan itu. Tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban. Ada istilahnya terminal lah istilahnya. Tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban yang. Seperti manusia misalnya, ada definisi hidup manusia itulah dikatakan hidup ketika dia melakukan suatu gerakan secara sadar. Maknanya definisi hidup urang dengar wan ya. Wawan udip. Apakah dengar sambil wawan. Kan wawan ada. Naurun yang wawan di apa bahasa Indonesia wawan
Pokoknya wawannya bukan sekadar menggigau. Nah yang gubudah baju buka pintu kabeh kita rumahnya lah keadaan dengar. Yang apa definisinya? Yang kiban tak definisikan. Apa sisi kehidupan di situ? Pergerak tubuh, refleksi refleks tubuh atau roh atau apa? Jadi itu masih secara fisik. Belum lagi berbicara ruh. Belum lagi berbicara bagaimana fisik dan ruh bekerja sama sehingga kita bisa hidup. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka manusia bertanya kepadamu tentang roh. Qul ilmuha indallah. Katakanlah hai Muhammad, ilmu tentang roh itu hanya diketahui oleh Allah. Itu sir rahasia Allah. Nyampi bak coba paksa ya bahas sir atau rahasia yang tentang rohnya, yang itu memsesat banyak orang. Ya paksa jelaskan rohnya adalah dan yang pegah sampai roh itu adalah percikan daripada zat Allah. Kaidah untuk makna hulul, makna wahdatul wujud. Mencoba menafsirkan. Padahal Allah sudah mengatakan kul ilmuha indallah. Katakan hai Muhammad, rohnya hendak payah bahas. Artinya jangan dianalisa, jangan dicoba buka-buka, coba cari-cari dipaksa. Memang ilmunya hanya gede bagi manusia. Indallah. Maka sampai uronya hanya pembahasan tentang roh secara spesifik secara mendalam. Cuman yang ada dalam syariat, roh itu ada. Kemudian setelah roh itu ada, posisi roh, itu saja. Nyampi posisi roh menyerta bahas, menyerta pendapat dalil-dalil hadis seperti yang sudah dilakukan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ditulis kitab Ar-Ruh. Pendapat ini lebih kurang 60 buah hadis lebih tentang roh. Yang tidak baca hadisnya antakalan posisi roh. Di waktu yang sama, hadis yang mengatakan roh itu berada dalam kubur. Sehingga siapapun yang pergi ziarah kubur disunatkan menjawab salam karena penghuni kubur akan menjawab salam itu. Kata bu hadis. Hadis yang lain ada juga Rasulullah mengatakan roh itu fi illiyin, berada di satu tempat yang sangat tinggi di langit sana. Itu roh orang-orang beriman. Kemudian roh orang-orang kafir tidak beriman fil asfalin, berada di satu tempat yang sangat jauh di bawah bumi sana. Kedua buah hadis. Kemudian hadis yang lain, roh syuhada, orang-orang syahid. Allah letakkan di mulut-mulut burung hijau yang berada di surga. Jadi di pohon-pohon di surga itu ada burung-burung hijau. Roh para syuhada Allah letakkan di mulut-mulut mereka, di mulut-mulut burung hijau itu. Kan beribu hadis kan heboh. Kemudian hadis lain Rasulullah mengatakan ruh itu dia bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup. Berperjumpaan roh, bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup. Roh sama-sama roh. Getanya, hati tengah tu. Kadang-kadang kamu lupa berempat ngurung kan meninggal. Itu bisa saja kata Rasulullah seperti itu. Roh itu bisa saling berjumpa. Ruh yang sudah berpisah dengan badan dan ruh yang masih bersama badan manusia. Jadi ketika yang tiga melumpur orang meninggal bisa jadi roh yang merempok.
Cuma roh agaknya le merempak katanya hendak balik ke badan. Roh katanya balik ke badan. Tapi nacit gagal ada menahan balik ni. Meninggal di tingut ti ya. Dia belum pokah ada balik di kau meninggal. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan roh itu juga kembali ke keluarganya. Jadi menjadi orang pegang betul rohnya jiwa rumah betul hadis ni. Tapi kan berarti tinggal pegang rohnya ni rumah betapres dalam usuh ada betapres ada tunjang pada jiwa. Tapi roh itu pulang ke rumah bisa. Kemudian dalam hadis yang lain banyak 20 lebih hadis. Sehingga menyata simpulkan ruh itu begitu dia terpisah dengan badan, maka pada waktu yang sama dia bisa berada di beberapa tempat dalam beberapa keadaan. Kaji ulai itu hanya kiban dan definisikan. Maka kena pegang kalau diri kita manusia saja, tentang kehidupan diri kita manusia saja tidak mampu kita terjemahkan, tidak mampu kita definisikan, tidak mampu kita jelaskan, apalagi tentang hidup Allah. Kena pegang. Namanya udin kita yang mendang haid tapla belum. Le tatat yang mentang rahasia ya. Walaupun begitu maju teknologi malah kait pegot manusia palsu robot tadi dengan yang teknologi AI ya. Tapi yang kana yang draw tu manusia yang haid tapla dah man dah yang manusia cik nafsu bukan draw dah haid tapla dah bukan lain ya. Jadi kita saja diri kita manusia tidak mampu kita jelaskan hakikat hidup kita. Haid mampu dijelaskan oleh draw. Apalagi untuk mencoba memaksakan diri mempertanyakan bagaimana hakikat hidup Allah. Itu manusia misalnya. Itu belum lagi kehidupan nabati. Kehidupan nabati itu tumbuh-tumbuhan. Kita udip pakai pakai udip, kita cara udip. Karena na cabung, karena na karena na akar. Na pakai kabeh takoh dulu. Cabung kabeh takoh un kata tu. Tapi tinggal baju sagai perhut akar kayu. Akar kayu tak tinggal baju iu nyampi kena tatut. Gantua tatut. Nama situ kai budak kau. Udip pakai kehidupan nabati namanya tumbuh-tumbuhan. Itu juga tak mampu kita jelaskan itu. Dan berbagai macam cara menghidupkan nabati juga dipelajari dengan dicangkok, dengan dinyo, dengan diijih. Gimana cara udip? Yang dalam tumbuh-tumbuhan penaruh sih gimana cara kerja udip tumbuh-tumbuhan. Demikian juga hewani. Hewan lagi yang cik udip cik. Gimana udip hewannya? Apa yang cik roh cik. Maknanya kehidupan hewan lagi kehidupan manusia lengkap fisik dan roh. Bahi mahaidah nyamuk tapoh dia yang tapoh tapoh nyamuk kamati kam layang kaboro. Maka mahaji kan. Tinggal dia kena. Bagaimana kehidupan hewan itu? Ya. Demikian juga yang naronya kehidupan hewani, kehidupan nabati, kehidupan bumi gimana? Karena dalam ilmu bumi itu bahwa dalam ilmu tanah itu hidup bergerak dia. Nah ilmu dia bergerak, bumonya bergerak. Makanya Jino tanya baru terkejut tu. Maka disek kiblat. Sehingga nak ada orang hang getil. Hanjuk ubah kiblat. Ikamu jamun dari nek kamu
dari urunci kamu kiblat cika kena meja ro yang pegang kiblat kayak gitu. Ini gitu menunjukkan bumi ini bergerak. Cuba bergerak teman. Ya ada bergerak. Ini gitu. Nak ilmu dia kena pegang-pegang, cina ilmu ro. Tapi ada orang yang menerima. Cuma kenapa bisa bumi bergerak? Bagaimana cara bumi hidup? Yang kalau kita berbicara lebih jauh tentang bumi bergerak misalnya, ya, sebagian daerah terjadi pehun selagi pehun. Ini laut makin bertambah darat pehun abrasi. Pokoknya laut makin je ke darat. Nanti darat makin je ke laut. Jadi maksudnya mana? Bagian darat dikikis oleh laut. Kikis. Jadi laut ijak jojo. Daratnya je ke laut. Tapi sebaliknya laut justru makin je ke darat. Jadi kamu duduk semua ini yang darat makin bertambah jenya dipusungnya dengan laut makin je ke darat jojo, makin luas di darat. Nyo di Jomblang sebaliknya laut makin luas jojo, jalan kai paju di laut, ke rumah-rumah orang kai mel ejak jojo laut. Berarti ada kehidupan. Kan mati laut bumoyo kan mati nau ude riwayat. Gunung-gunung juga demikian. Saya baca sejarah Aceh punya Mulyadi Kurdi, ya. Menarik kalau baca sejarahnya. Jadi teori abrasi erosi yang terjadi di Aceh Raya di montasi. Jadi dalam buku ini boleh zaman montasinya yang daerah laut, tapi daerah yang pelabuhan urung laut ini. Tapi karena proses abrasi tadi sehingga berpindah ke dalam pulau. Itu saya baca itu di buku itu. Jadi itu ilmu alam, ilmu tanah itu. Di tanahnya hijau aju yang bagiannya hijau aju, yang bagian lain pekan kikis aju. Termasuk tercipta gunung misalnya. Kibat tercipta gunung. Peka tercipta gunungnya maksudnya kan pegah dalam Al-Quran memang pegah dalam syariat dalam beberapa nas gunungnya bagaikan paku bumi. Tapi lagi pegah gunungnya umpama paku bumi, peka lagi gecok labang, terang celok, terang gepeh ke. Memang bumi ini paku bumi. Arti makna paku bumi, dia yang mengokohkan bumi ini. Nyohan goyang tadi. Tapi kiban tercipta gunungnya, bukit-bukitnya. Ternyata tercipta gunung dan bukit-bukitnya itu efek daripada bertabrakannya lempengan bumi. Jadi nyumpama lempengan, nyoban muka yo itu bit atau mau kaje ke gunung. Ya. Maka setiap terjadi gempa besar itu menghasilkan satu bukit atau gunung baru. Yang dalam pulau-pulau, pulau-pulau nanti antaranya setiap 100 tahun sekali atau 200 tahun nali pulau baru. Kok bisa nak pulau-pulau barunya? Ini ke benar gerakan lempengan bumi benar. Mati jatra, nyo kai pulau benar, kaji pulau baru. Nah pulau lama kai bergabung benar. Itu kerja bumi itu. Udah, demikian udah. Makanya ketika dalam hadis kepegah, ya, langit ilake ba Allah, hai Allah, pulang bancu dari manusianya dari bubut maksi ke langit. Bumo ilake ba Allah, hai Allah, bulung-bulung dari manusianya gadai bubuk maksi. Ya, laut ilake ba Allah, bumo gunung ilake ba Allah, hai kalian manusia dari bubuk maksi. Nah orang dia pegah, apa ya pegah hadisnya? Masa bumo pegah apa? Masa gunung udip? Itu ilmu sains mengatakan hidup bumi itu, hidup langit itu, hidup air itu. Cuman masalahnya bagaimana kehidupan bagaimana kehidupan bumi, bagaimana hidupnya gunung? Yang pasti mereka hidup batai. Saya fikir zaman batai kan benda mati batai. Zaman kalau dah terpu-terpu.
Kita fikirkan batai yang benda mati, batai yang benda hidup. Yang hot pertama yang udip batai ada. Ya, batu itu benda hidup. Dia fikir mati. Cuman gerak dia terbatas. Maka ditemukan batai-batai yang makin raya. Cuman raya batai bukan tiura dua umur, bukan lagi raya mana-mana. Dia sampai puluhan ratusan tahun. Atau lebih luas menyerta baca teori evolusi dan temuannya. Maka dari kehidupan bumi, kehidupan gunung, dari kehidupan batu tadi, disitulah ilmuwan menyimpulkan bahawa alam bumi ini sudah berumur yang pegah ratusan juta tahun, yang pegah 3 miliar lebih tahun taudib alam bumi. Dalam Islam dia pegang 70,000 atau 90,000 tahun. Tapi punya ilmuwan dia pegang puluhan ribu tahun mungkin. Karena proses terciptakan proses evolusi bumi, gunung, naji dan tak baca dengan variable tertentu trip. Jadi kena pegah ini bahawa menyetingkat kehidupan raw tu manusia, tertafsirkan. Kehidupan tumbuh-tumbuhan, tertafsirkan. Kehidupan hewan, tertafsirkan. Kehidupan alam, bumi, langit, gunung, air, batu dan lain sebagainya yang begitu dahsyat, yang begitu banyak menyimpan rahasia atau misteri, apalagi kehidupan sang pencipta seluruh alam ini, yaitu Allah. Maka tidak ada pertanyaan man kiban man kalih tabul Allah nasifut udip kiban sifat udip bagi Allah. Ana perayaannya. Karenanya haid dengan kau. Maka oleh karena itu yang penting secara dalil sam'i dan dalil akli Allah nasifut udip. Teman kiban sifat udip nyan hana yang kau di akai manusia. Bele sifat udip Allah udip drone haid yang kau dengan akai yang manusia. Jadi itu bet timbul pernyataan dia. Orangnya disebut iradah, go dah jelaskan, sifat iradah je dijelaskan, memang nak penjelasan. Kiban iradah, kiban bekerja iradah Allah. Yang kita jelaskan nak tahap-tahap ni. Orangnya sifat kudrah je dah go dijelaskan, nak tahap-tahap je, yang je memang kudrah nak tahap-tahap je kita jelaskan. Tapi sifat al-hayah, sifat udip bagi Allah Ta'ala memang kita jelaskan. Tempat hendak depa hakikat udip Allah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Patut kita imani di sini dan kita yakini Allah itu adalah memiliki sifat hidup yang kita sebut dengan al-hayah. Ini kira-kira beberapa penjelasan secara sistematik berkaitan dengan sifat al-hayah bagi Allah Ta'ala. Yang sisa tu pertemuan berikutnya, mudah-mudahan baik tua tu sifat al-kalam. Sifat al-kalam sama dan basar oleh kali orang yang golong. Itu baru tertamang dalam sifat maknawiyah. Baik demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.